Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla fi ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu yang membuatnya istimewa, yang membuatnya berbeda dengan makhluk yang lain, yang membuatnya berbeda dengan para malaikat dan iblis. Semua itu dalam rangka agar Adam bisa berpikir. Dan asal penciptaan seperti itu menurun kepada seluruh anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kita sebagai manusia dilengkapi Allah Subhanahu wa taala fasilitas untuk berpikir. Sebab pikiran ini adalah sesuatu yang sangat penting. Al-fikru huwa alladhi yaqudu an-nas ila tasarrufatihim. Wal fikru huwa alladhi yaj'alu an-nas yuqarriru syai'an fi hayatihi, imma fi'lan aw qawlan aw iradatan. Maka posisi atau kedudukan pemikiran pada seorang manusia adalah sesuatu yang sangat penting. Ikhwan fillah yarhamukumullah, ketika kita melihat para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, kita akan mendapati kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Dan di antara yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya yang mulia itu adalah bagaimana mereka berusaha menjaga pemikiran umatnya dan pengikut-pengikutnya. Mereka senantiasa berusaha mengajak umatnya untuk berpikir agar sebelum melakukan sesuatu mereka harus sudah sadar, sudah harus tahu apa akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya man hamal fikar haman nas minal qatl. Man hamal fikar hama ukulan nas wa amwalahum. Man hamal fikar hama tasarrufatin nas wa aradahum. Sangat penting untuk menjaga pemikiran kita agar tetap lurus, agar tetap berada pada jalur yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bila kita melihat sejarah, maka kita akan melihat betapa banyak sekte-sekte sesat, firaqud dhallah yang menyempal Islam. Kesesatan-kesesatan itu kalau diperhatikan, pola-pola pikir dan aliran-aliran pemikiran yang bermacam-macam yang keluar dari relnya itu, kalau diperhatikan
Salah satu sebabnya adalah khalalun fil fikr. Ada cacat dalam berpikir, ada cacat dalam pola pikir, ada cacat dalam pemikiran mereka. Maladzi yahmilul khawarij ila qatlin nas, ila qatlil muslimin. Apa yang menyebabkan orang-orang khawarij sanggup dengan tersenyum membunuh, membantai, menyembelih kaum muslimin? Mereka lakukan itu dengan tersenyum sebagaimana kita menyembelih hewan-hewan kurban sambil tersenyum. Dianggapnya itu sesuatu yang sah-sah saja. Bahkan dianggapnya itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena khalalun fi fikrihim. Semata-mata karena cacat pada pemikiran mereka. Begitu juga dengan sempalan-sempalan yang lain. Apa yang menyebabkan orang-orang Syiah dengan bangga memamerkan, mempertontonkan perilaku mereka yang jorok, yang menjijikkan, berbuat zina di mana-mana dengan alasan nikah mut'ah? Semata-mata karena khalalun fi fikrihim, cacat dalam pemikiran mereka. Dan cacat itu bisa disebabkan oleh salah satu dari dua hal, syubhatun atau syahwatun. Bisa karena syubhat, bisa karena syahwat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di masa-masa yang modern seperti sekarang ini, bisa dengan mudah kita lihat di lingkungan kita, di masyarakat kita, betapa banyak orang yang secara sadar melakukan pelanggaran. Dengan secara sadar mereka melakukan hal-hal yang memang sudah jelas dilarang. Hanya gara-gara dibuatkan kemungkinan-kemungkinan, dicari alternatif-alternatif agar yang sudah jelas haramnya menjadi samar, lalu dijadikan alasan untuk dibolehkan dan dilakukan. Itu banyak kita lihat di masyarakat kita. Sesuatu yang sudah jelas sebenarnya, riba misalnya, sesuatu yang sudah jelas, tetapi dicarikan alasan, dicarikan topeng agar kelihatan samar, lalu datang orang lain membolehkannya dan dilakukan. Lagi-lagi karena khalalun fil fikr, cacat dalam berpikir. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang sebuah ayat yang pendek. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Gambaran tentang salah satu potret kehidupan sebahagian ahli kitab yang disebut dengan ad-dallin. Orang-orang Nasrani yang disebut dengan ad-dallin. Mereka siang hari, siang malam menghabiskan waktunya untuk beribadah, namun ujung-ujungnya adalah tasla naran hamiyah. Marra Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ala rahbin yata'abbadu Allah fi kanisatihi, yata'abbadu Allah laila nahar, yatruku dunya wa yazhad fi dunya wa yatruku al-malazat, walakinnahu ya'budu Isa wa ya'budu Ruhul Qudus kama ya'budu Allah azza wa jal wa yaqulu inna Allah salisu salasah. Falamma ra'a Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dzaka rahab dam'at aynah faqala sadaqallah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pendeta itu menghabiskan waktunya beribadah siang malam, dan beribadah kepada Isa, beribadah kepada Roh Kudus, sebagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang membuatnya semua yang dilakukannya menjadi sia-sia dan divonis Allah Subhanahu wa taala sebagai amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pekerjaan yang sia-sia, capek saja, namun akhirnya ujung-ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana ketika Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk mengambil Taurat. Setelah kaum itu, setelah Bani Israel ditinggalkan, datanglah seorang bernama Samiri yang dengan keterampilannya membuat patung dari emas yang diposisikan sedemikian rupa sehingga ketika angin berhembus, angin itu masuk dari belakang dan keluar dari mulutnya sehingga mengeluarkan suara khuar. Lalu Samiri datang kepada Bani Israel dan mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah Tuhanmu, inilah Tuhannya Musa. Maka mereka lupa apa? Lupa semua yang diajarkan Musa alaihissalam. Lalu Bani Israel beribadah kepada patung itu, menyembah patung itu. Lagi-lagi karena halal, lagi-lagi karena cacat pada pemikiran mereka, kena syubhat sedikit saja sudah berubah akidahnya. Samiri dengan syubhat yang ada di kepalanya bukan hanya mampu sukses menjerumuskan Bani Israel kepada kesyirikan, lebih dari itu Samiri mampu membuat Tuhan bagi Bani Israel hanya gara-gara khalalun fi fikri, cacat pada pemikirannya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa kesalahan pada pemikiran berakibat sangat fatal, berakibat sangat buruk, bisa membuat orang terjatuh kepada jurang yang tidak tahu di mana puncaknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi kita contoh bagaimana seharusnya kita menjaga pemikiran kita. Kaifa nahmi afkarana. Bagaimana kita menjaga pemikiran kita agar tetap steril dari segala macam kotoran-kotoran syubhat, agar tidak tercemar dengan cemaran-cemaran yang membahayakan. Mari kita lihat apa yang dilakukan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Jalasa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yawman fis suq. Jalasa ma'a Yahudiyyin fis suq. Wa kana al-Yahudi hina idzin yukhalitul muslimina fi aswaqihim, fi tijaratihim, fi syawarihim, yukhalitul muslimina fil Madinah. فبينما هو جالس مع ذاك اليهودي ذكر ذاك اليهودي بعض آيات التوراة. Orang Yahudi itu baca beberapa ayat Taurat. Kita tahu bahwa Taurat muharraf, walakin lam tuharraf kulluha, wa innama hurrifat aktsaruha. Taurat itu sudah diganti-ganti tapi tidak semuanya, tidak 100%, tapi sebagian besarnya. Ada beberapa ayat yang masih tetap seperti itu. Itulah yang disebut orang Yahudi itu. Karena kedengarannya bagus, lalu Umar minta dituliskan. Umar mengatakan, uktub li fi barakah. Coba tuliskan ayat tadi itu di innahu kalamun hasan. Ini perkataan yang baik, perkataan bijak. Maka ditulis. Setelah ditulis, Umar bin Khattab pulang menghadap Nabi SAW sambil gembira, tersenyum. Dan ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa yang ada di tanganmu wahai Umar, dan beliau serahkan kepada Nabi, Nabi membaca, ternyata itu adalah beberapa ayat Taurat. Rasulullah SAW serta-merta marah, wajahnya merah, beliau betul-betul marah. Mendengar Umar bin Khattab dengan suara yang keras, beliau mengatakan, "Amutahawwikuna biha ya Ibn al-Khattab? Anta indaka syak ya Ibn al-Khattab. Anta tashukku fi dinina." Apa engkau masih ragu wahai Ibn al-Khattab sehingga harus datang dengan potongan-potongan Taurat ini?
Apa Quran belum cukup? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum baydha'an naqiyah." Saya ini sudah datang kepada kalian membawa risalah yang baydha'an naqiyah, suci, bersih. Tidak ada cemarannya sedikit pun. Kenapa masih harus cari yang lain? Lalu beliau mengatakan dengan suara yang tinggi, "Walladhi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan lama wasiyahu illa an yattabi'ani." Demi Allah ya Umar, seandainya Musanya Bani Israel masih hidup sampai sekarang, maka dia tidak punya pilihan yang lain kecuali mengikutiku. Kenapa kau masih harus mencari-cari Taurat ini? Ikhwan fillah rahimakumullah, itu menunjukkan bahwa Nabi SAW berusaha menjaga pemikiran sahabat-sahabatnya, menjauhkan mereka dari syubhat agar tidak tercemar, agar tidak terkontaminasi. Sebab syubhat ketika dilihat sekali mungkin belum tertanam, tapi sudah ada menyambar. Orang akan penasaran, apa tadi itu? Dilihat 2 kali, mulai. Dilihat 3 kali, masuk. Keempat kalinya, Anda akan menjadi orang lain, berbeda dengan orang yang sebelumnya. Begitulah syubhat. Maka Nabi SAW tidak peduli itu Umar bin Khattab Al-Faruq. Tapi ketika melakukan satu kesalahan, ditegur dengan sangat keras, apalagi kesalahan itu tersangkut paut dengan akidah. Satu ketika Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat yang hadithu ahdin bil iman, atau ada yang mengatakan hadithu ahdin bil kufur, baru saja meninggalkan kekufuran atau baru saja masuk kepada keimanan, baru saja masuk Islam. Mereka lewat di satu pohon tempat orang-orang musyrikin menggantungkan pedangnya untuk memohon berkah, yatabarrakuna biha, yang dikatakan atau yang dinamakan Zatu Anwat. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan kami juga itu pohon seperti itu, supaya kami bisa gantungkan pohon-pohon pedang-pedang kami di situ untuk meminta barakahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Allahu Akbar, innahas sunan." Inilah sunan orang-orang terdahulu yang kalian ikuti. Faqad qultum kama qala Banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dulu orang-orang Bani Israel juga mengatakan seperti itu kepada Musa ketika mereka melihat satu kaum lewat di satu daerah di mana penduduk daerah itu sedang menyembah berhala. Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana alihah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Coba buatkan juga kami patung sebagaimana mereka punya patung. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi menunjukkan bahwa hal-hal yang bisa mempengaruhi pemikiran harus dikendalikan, harus dijelaskan, supaya syubhat-syubhat itu tidak masuk dan mencemari, mengotori dan menggungkam, merusak pemikiran kita. Pada suatu ketika Imam Ibn Sirin rahimahullahu taala yajri sumatullah bin lahu fi majlis. Imam Ibn Sirin duduk bersama murid-muridnya di satu majlis di masjid. Fadakhala rajulun min ashabil bid'ah. Datang seseorang pelaku bid'ah. Orang itu dengan lantang mengatakan sambil berdiri mengatakan, "Ya Ibn Sirin, ini masalah. Wahai Ibn Sirin, saya punya soal, saya punya pertanyaan, saya punya masalah." Ibn Sirin tahu orang ini datang bukan untuk bertanya, tetapi hanya untuk menyebarkan syubhat yang ada di kepalanya untuk murid-muridnya Ibn Sirin. Dan sebagai seorang imam, sebagai seorang guru yang bijak, Ibn Sirin tahu bahwa beliau harus menjaga pemikiran murid-muridnya. Maka beliau mengatakan, lan ukallimaka al-yawm. Maka orang itu mengatakan,
Isma' minni walau kalimah. Ibnu Sirin mengatakan wala nisfa kalimah. Imma an tadhhab wa illa ana akum. Kalau kau tidak mau pergi, saya yang pergi. Saya tidak mau dengar sepotong kata pun darimu. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa di antara murid-muridnya yang banyak itu, ada yang baru datang belajar 3 hari, ada yang baru datang belajar 1 pekan, ada yang mungkin baru sebulan, mungkin ada yang sudah 2 tahun, 5 tahun, tapi yang banyak baru sedikit. Di mana mereka yang baru belajar ini sangat rentan dengan syubhat, maka beliau menjaga. Diusirnya orang itu agar tidak menyebarkan syubhatnya di tengah-tengah murid-muridnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitulah juga ketika kita mendengar ustadz-ustadz kita mengatakan jangan ke sana, jangan hadir majelis itu, jangan dengar kaset itu, jangan baca buku itu, jangan dibaca. Ustadz-ustadz sudah tahu bahwa di situ ada syubhat dan kalian harus dijaga. Bukan bahwa ustadznya tidak mau muridnya hilang atau muridnya berkurang, bukan, tetapi itulah tanggung jawab seorang ustadz, seorang guru, seorang murabi, seorang apalagi kiai, untuk menjaga murid-muridnya agar pemikiran itu tetap lurus, tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran syubhat-syubhat yang bisa memangsa siapa saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwan. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya ada yang samar, ada yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Hukumnya tidak jelas. Ima dia haram, ima dia halal. Namun kata Nabi, faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat yang samar itu, yang tidak jelas itu, maka sesungguhnya dia telah menjaga diri, kehormatan dan agamanya. Maka dari hadis itu dipahami bahwa syubhat itu harus dijauhi, bukan dites-tes. Kalau ada yang bertanya bagaimana caranya agar tidak kena syubhat, Ustaz? Caranya cuma satu, jangan dekat-dekat. Harus dijauhi. Kata Rasulullah SAW, "Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang masuk jatuh pada perkara-perkara syubhat, maka sesungguhnya dia jatuh pada perkara yang sudah diharamkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini banyak yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ima yang sifatnya duniawi, ima yang sifatnya ta'abudi dan seterusnya dan seterusnya. Intinya para ulama kita berpesan bahwa bagi yang tidak memiliki ilmu yang mapan, yang cukup untuk menetralisir syubhat, maka jangan dekat-dekat. Kita dilarang, diharamkan untuk mendekati syubhat bila kita tidak mampu menolaknya. Jangan dikatakan sama cuma lihat-lihat saja, saya cuma mau baca-baca sedikit saja. Saya tidak. Contoh-contoh orang yang masuk ke dalam syubhat dan tenggelam jauh tidak bisa kembali lagi sudah banyak. Jangan ditambah lagi. Semoga dengan banyak belajar di Mahat ini, pemikiran kita bisa tetap lurus bersama para asatidzah yang membimbing, sama para murabi dan ikhwah yang senantiasa mengingatkan kita agar
tetap berada di jalan yang benar agar tidak terkontaminasi syubhat-syubhat dan syahwat yang begitu gencar akhir-akhir ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya qawiyyun ya matin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis shalah.